Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan saya Sri Devi Ripeniwaki dengan NIM 18024051163. Di sini saya akan menjawab soal ujian akhir semester atau UAS dari mata kuliah Hukum dan Politik Agraria. Baik, langsung saja. Soal yang pertama yaitu jelaskan definisi politik dan hukum agraria. Jadi politik adalah hal yang berkaitan dengan penyelenggaraan pemerintah dan negara. Kemudian hukum agraria itu adalah serangkaian kaidah dan hubungan yang mengatur hak penguasaan atas bumi, air, ruang angkasa, dan kekayaan alam yang terkandung di dalamnya. Kemudian soal yang kedua yaitu jelaskan perbedaan antara hukum agraria adat dan hukum agraria barat. Jadi hukum agraria adat adalah keseluruhan dari kaidah-kaidah hukum agrarian yang bersumber pada hukum adat. Hukum agrarian adat terdapat dalam hukum adat tentang tanah dan air, hukum tanah yang tunduk pada hukum adat tidak dilakukan pendaftaran tanah. Hukum agraria adat ini melahirkan tanah adat seperti tanah ulayat dan tanah hak pakai. Sedangkan hukum agraria barat adalah yang bersumber pada hukum barat. Tanah-tanah barat pada umumnya sudah didaftarkan dengan bukti tertulis tanah, bukti tertulis sehingga memiliki kekuatan bukti secara yuridis. Hukum agraria barat melahirkan tanah hak barat seperti Eugendom. Soal yang ketiga yaitu hukum agraria yang dikembangkan pada masa penjajahan difungsikan untuk memenuhi kebutuhan negara penjajah dan memiskinkan rakyat jajahan. Ada 4 ciri pokok politik hukum agraria pada masa kolonial. Sebutkan dan jelaskan keempat ciri pokok tersebut. Jadi ada 4 hukum pokok politik hukum agraria. Yang pertama itu ada prinsip dominasi, di mana terwujud dalam kekuasaan golongan penjajah yang minoritas terhadap penduduk pribumi yang mayoritas. Kemudian yang kedua ada eksploitasi kekayaan tanah jajahan untuk kepentingan negara penjajah. Yang ketiga ada diskriminasi, yaitu nampak pada penjajah menganggap lebih superior dibandingkan dengan penduduk pribumi. Yang keempat ada dependensi, yaitu masyarakat jajahan terhadap penjajah. Baik, soal yang keempat yaitu sebutkan dan jelaskan 4 hak-hak atas tanah barat. Yang pertama ada hak milik. Hak milik itu hak untuk menikmati suatu barang secara leluasa dan untuk berbuat terhadap barang itu secara bebas sepenuhnya, asalkan tidak bertentangan dengan undang-undang atau peraturan umum yang ditetapkan oleh kuasa yang berwenang dan asal tidak mengganggu hak-hak orang lain. Yang kedua ada hak elfak, merupakan hak kebendaan yang memberikan kewenangan yang paling luas kepada pemegang haknya untuk menikmati sepenuhnya akan kegunaan tanah kepunyaan pihak lain. Yang ketiga ada hak obstali atau dikenal juga sebagai sebutan hak numpang karang. Hak numpang karang ini adalah hak kebendaan untuk mempunyai gedung bangunan atau tanaman di atas tanah orang lain. Yang keempat ada hak gebruik, merupakan hak pakai, yaitu hak pakai atas sebidang tanah pekarangan yang kepada pemakainya hanya boleh mengambil hasil-hasilnya sebanyak yang diperlukan untuk diri sendiri dan seisi rumahnya. Kemudian adapun soal yang kelima yaitu sebutkan dan jelaskan 5 macam hak atas tanah yang Anda ketahui. Yang pertama yaitu hak milik adalah hak turun-temurun yang terkuat dan terpenuh yang dapat dimiliki oleh seseorang. Kepemilikan hak milik hanya dapat diperbolehkan untuk orang Indonesia, sedangkan orang asing atau WNA tidak diperbolehkan memperoleh hak milik. Yang kedua ada hak guna usaha, yaitu hak mengusahakan tanah yang dikuasai langsung oleh negara untuk keperluan melakukan usaha di sektor perkebunan, perikanan, pertanian, dan peternakan. Yang ketiga ada hak guna bangunan, yaitu hak untuk mendirikan dan mempunyai bangunan-bangunan atas tanah yang bukan miliknya sendiri. Yang keempat ada hak pakai, yaitu adalah hak untuk menggunakan atau dan mengungut hasil dari tanah yang dikuasai langsung oleh negara atau tanah milik orang lain.
yang memberi wewenang dan kewajiban kepada seseorang yang ditentukan dalam perjanjian oleh pejabat atau pemilik tanah yang bukan perjanjian sewa-menyewa atau perjanjian pengolahan tanah, segala sesuatu asal tidak bertentangan dengan jiwa dan ketentuan perundang-undangan. Yang kelima yaitu ada hak sewa. Seseorang atau suatu badan hukum mempunyai hak sewa atas tanah apabila ia berhak mempergunakan tanah milik orang lain untuk keperluan bangunan dengan membayar kepada pemiliknya sejumlah uang sebagai sewa. Adapun soal yang keenam yaitu jelaskan definisi pengadaan tanah dan apa yang dimaksud dengan kepentingan umum dalam sistem pengadaan tanah tersebut, serta sebutkan 3 contoh objek apa saja yang termasuk dalam kepentingan umum. Jadi pengadaan tanah adalah kegiatan menyediakan tanah dengan cara memberi ganti kerugian yang layak dan adil kepada pihak yang berhak. Pengadaan tanah untuk kepentingan umum bertujuan menyediakan tanah bagi pelaksanaan pembangunan guna meningkatkan kesejahteraan dan kemakmuran bangsa, negara, dan masyarakat dengan tetap menjamin kepentingan hukum pihak yang berhak. Contohnya yang pertama yaitu pembangunan jalan umum, jalan tol. Yang kedua pembangunan bendungan, pembangunan irigasi. Yang ketiga pembangunan terminal dan lain-lain. Kemudian soal yang ketujuh yaitu konflik agraria di Indonesia masih saja terus berlangsung bahkan semakin meningkat. Menurut Anda apa saja penyebab terjadinya konflik agraria tersebut? B. Sebutkan 1 contoh konflik agraria yang Anda ketahui dan apa solusi untuk mengatasi konflik agraria tersebut. Jadi konflik agraria timbul sebagai akibat dari adanya ketidakserasian atau kesenjangan terkait sumber-sumber agraria yang tidak lain adalah sumber daya alam atau SDA. Contohnya yaitu sengketa tanah, di mana dalam menghadapi hal ini kita sebaiknya tidak sembarang memberikan sertifikat tanah milik kita kepada orang lain, dan juga ketika ingin melakukan jual beli tanah agar menggunakan notaris atau PPAT yang benar. Hal ini untuk mencegah pemalsuan sertifikat dan mencegah tidak terperangkap dalam mafia tanah. Selanjutnya soal yang terakhir atau soal ke-8 yaitu jelaskan keterkaitan antara reforma agraria atau reformasi pertanahan dengan kesejahteraan petani. Baik, jawabannya yaitu hubungannya yaitu di mana reforma agraria merupakan penataan kembali struktur tanah, struktur penguasaan kepemilikan tanah yang lebih adil atau restrukturisasi dalam hal pemilikan tanah, penguasaan tanah, dan pemanfaatan atau penggunaan sumber-sumber agraria yang mana diharapkan mampu menciptakan pemerataan dan keadilan dalam pemilikan tanah sehingga dapat meningkatkan kesejahteraan petani. Baik, itulah tadi jawaban dari UAS dari mata kuliah Hukum dan Politik Agraria. Kurang dan lebihnya mohon dimaafkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.